Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bumi, apakah kalian pernah merasa kehilangan kendali atas hidup? Atau terjebak dalam kecemasan dan stres yang membuat kalian merasa tidak bahagia? Jika iya, dalam video ini saya akan memperkenalkan salah satu ajaran filsafat yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan setidaknya membawa kita pada hidup yang lebih damai dan bahagia. Disclaimer, saya bukanlah seorang ahli filsafat, saya hanya seorang remaja yang menuju dewasa. Kebetulan saya suka sekali tentang salah satu ajaran filsafat, yaitu stoikisme, atau dalam bahasa Indonesia yaitu filosofi teras. Siapapun bisa belajar filsafat stoikisme ini dan mulai merasakan hidup yang lebih tenang, damai, dan bahagia. Jadi, marilah kita mulai bersama-sama. Sejarah singkat stoikisme. Stoikisme adalah sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi dan berkembang menjadi salah satu aliran besar dalam filsafat pada masa itu. Filsafat ini didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani yang mencari cara untuk mencapai kebahagiaan dan hidup damai dalam keadaan yang tidak menentu. Ya, seperti kita pada masa ini. Pada masa Romawi, stoikisme menjadi salah satu aliran filsafat yang paling populer. Banyak tokoh terkenal seperti Kaisar, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Mereka adalah penganut stoikisme. Mereka mengembangkan konsep-konsep stoikisme seperti prinsip-prinsip tentang kontrol diri, hidup sesuai dengan alam, dan menerima keadaan dengan bijaksana. Awal kenal filsafat stoikisme. Saya pertama kali mengenal filsafat ini ketika masih duduk di kelas 9 SMP. Pada saat itu, hidup terasa sangat kacau dan saya merasa jarang sekali bisa merasakan kebahagiaan. Saya seringkali memikirkan hal-hal yang di luar kendali, seperti penampilan yang kurang rapi saat berangkat sekolah. Seringkali saya khawatir bahwa teman-teman akan menertawakan atau meledek saya karena penampilan yang kurang layak. Namun, semua berubah ketika saya menonton video dari Abang Ferry Irwandi yang berjudul Memahami Filsafat Stoikisme. Melalui video tersebut, saya menyadari bahwa ada dua hal dalam hidup, yaitu hal yang dapat kita kontrol dan hal yang berada di luar kendali kita. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali, dan ini membuat hidup terasa berat dan kurang bahagia. Ajaran stoikisme menekankan pada pentingnya kontrol diri atau dikotomi kendali, ketenangan batin, dan hidup sesuai dengan alam. Filsafat ini mengajarkan bahwa kita harus mampu mengendalikan emosi dan tindakan, jangan sampai membiarkan hal-hal di luar kendali mengganggu kehidupan kita. Dengan belajar filsafat, saya mulai memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol, dan saya belajar untuk fokus pada hal-hal yang dapat saya kendalikan. Ini membantu saya merasa lebih tenang dan bahagia dalam hidup. Saya yakin bahwa dengan memahami filsafat ini, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam hidup dan belajar untuk hidup dengan lebih bijak dan penuh makna. Adapun prinsip-prinsip dasar dari stoikisme, pertama yaitu kontrol diri atau dikotomi kendali. Kendali dalam stoikisme menyatakan bahwa ada dua jenis hal dalam hidup, yaitu hal-hal yang kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam buku filosofi teras ini, ada contoh umum dari buku ini, yaitu tentang prestasi di sekolah. Apakah nilai prestasi akademis dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawabannya yaitu iya dong. Kan kita berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus, dari belajar sampai menyontek. Masa sih tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Misalnya, kebagian guru killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas, sampai hal-hal yang tak terduga seperti orang tua yang tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah. Masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita? Mungkin kalian tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua seperti contoh sebelumnya. Itu membuat kita tidak termotivasi lebih untuk berupaya dan bekerja keras. Nah,
William Irvin menawarkan solusi untuk masalah ini, yaitu konsep trikotomi atau 3 kategori kendali. Di buku ini dijelaskan bahwa kategori pertama yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Dan kategori kedua yaitu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain, perilaku orang lain terhadap kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Kategori ketiga yaitu hal-hal yang bisa atau sebagian kita kendalikan. Nah, Irvin mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga ini, yaitu sebagian bisa kita kendalikan. Prinsip kedua yaitu tentang hidup sesuai dengan alam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan alam dan menerima keadaan yang ada dengan bijaksana. Kita tidak dapat mengubah keadaan, namun kita dapat mengubah pandangan kita terhadap keadaan tersebut. Nah, yang prinsip ketiga yaitu kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Stoikisme mengajarkan bahwa kematian adalah bagian dari siklus alamiah kehidupan dan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Kita harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menghadapi kematian. Prinsip keempat yaitu hidup dalam kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui kontrol diri atau dikotomi kendali. Hidup sesuai dengan alam dan menerima keadaan dengan bijaksana. Kita harus fokus pada apa yang dapat kita kontrol dan tidak membiarkan hal-hal di luar kendali kita mengganggu kebahagiaan kita. Selain hal positif, ada juga hal negatif atau sisi gelap stoikisme. Bisa dibilang miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat. Stoikisme bukanlah suatu hal yang bisa kita pahami dengan menonton video ini saja. Orang-orang yang salah memahami stoikisme cenderung menjadi sosok yang pesimis dan ignoran. Terkadang stoikisme dijadikan sebagai alat untuk berlindung dari kata-kata orang lain yang tidak ingin mereka dengar, dengan alasan itu tidak bisa kita kendalikan, sehingga akhirnya mereka pun akan hidup di dalam pikirannya sendiri. Terkadang juga stoikisme dijadikan alat untuk membenarkan tindakan yang pasrah akan keadaan dengan alasan seperti tadi, itu kan di luar kendali kita, sehingga merenggut hal-hal yang berharga seperti harapan, ambisi, dan juga emosi. Seharusnya stoikisme itu adalah ajaran yang membantu kita untuk kuat menghadapi penderitaan. Jadi bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus belajar mengendalikan emosi dan tindakan kita. Kedua, kita harus menerima keadaan dengan bijaksana dan hidup sesuai dengan alam. Ketiga, kita harus mempersiapkan diri kita secara mental dan spiritual untuk menghadapi kematian. Dan keempat, kita harus fokus pada apa yang dapat kita kontrol dan tidak membiarkan hal-hal di luar kendali kita mengganggu kebahagiaan kita. Jadi itulah sedikit tentang hidup damai dengan filsafat stoikisme. Jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, saya sarankan untuk membeli buku Filosofi Teras ini. Link sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.